tiap sasi bade mung kasebat nuhun kata keliling teka abotan teh gitu mohon ya teh di dieu wae kata komi 17 pada ka ieu sadaya kunjungi gitu 17 desa sadayana da enak ge kanggo nungke tos usul kanggo nungke usulanna di Ki Haji Uci anu Miftahul Mubarak anu katilu tos dikosan di Purwasari kok apa tos kosan kanggo digewok gitu kan nya mugi-mugi sehat panjang yuswa urang tiasa kuliah itu sekabehane admin agama-agama manusia ngarang anu kira-kira sadayana kalah ku agama Allah. Jadi lamun secara psikologi, secara psikologi wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim anu anu sujud ayah mengenal Kang Mon ayah Kang Yana Taki Kang Mon ayah serta misalnya saudara Jepang tersana Bapak pelindung masyarakat penjaga stabilitas keamanan Bapak Kapolsek Bapak dan Ramil Bapak Camat sadayana nukusimut berhormat alhamdulillah wa syukurullah ila anjing aina seperti kita untuk Allah Subhanahu wa taala yang bisa nyaita majelis anu diayakeun Kecamatan Karawangi anu ayeuna sebut dan alhamdulillah terus kurang biasa sariung mudah-mudahan dia liungan jantan wasil kurang sadayana king ridho Allah Subhanahu wa taala sehingga kurang hidup di alam dunia selalu dengan keberkahan dugi ka mautna husnul khatimah dugi ka akhirna ing suara Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami diturunkan Allah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk 1443 tahun yang lalu bersekap panjang sekap jauh tapi dina pemahaman agama sesuai dengan perkembangan manusia berkembang pemikiran-pemikiran anu sosok keluar dina rel garis pemikiran anu ayah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana anjeunna Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari Tabligh anu mana anjeunna termasuk muassis atau pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama anjeunna ngadamel risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kita alim tapi pembahasannya materinya luar biasa sebab tujuannya sahih. Begituna mangga orang suang bahas bareng-bareng. Kata saya Indonesia. Saya tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Tauhid. Pertama ada pendahuluan anu ditulis ku Incu Nambah Hashim nyata Gus Muhammad Kang Welas kelawan gede kawasan atau Kang Welas kelawan gede kelawan putih kawasan kalayan kalawan nyebut asma Allah anu maha welas asih anu maha sayang nyebut ke Allah sebab orang biasa naon sok-sok pengen ditulung dari Gusti Allah
sehingga mau bismillah teh dina hati urang nuhunkeun pitulung ka Allah. Mudah-mudahan tidak kelawan muji wa tamji dan lan ngagungkeun kalayan muji lan ngagungkeun liman mari mudat ka'zat qala anu ngadawuh kang ngadawuh man di kitabil mubin ing dalam kitab man al-mubin kang jelas dina kitabna Allah anu jelas bahwa iman itu astagfirul qailin luwih bener-bener biro-biro kang dawuh pang bener-benerna pang bisa-bisana pang laras-larasna jalmi anu ngadawuh dawuhna huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Surat As-Saff huwa dari Allah iku allazi arsala kang utus sepelati ngalahkeun apa dinul haq liyudhhirahu supaya nyatoakeun nglahirkeun munculkeun sapa Allah ing dinul haq ala dini ngalahkeun ing atas agama kulih semua agama itu kurang kulih dina ayatna ayat ala dini kulih itu bisa sekabehane ad-din agama-agama manusia anu ngarang anu kira-kira sadayana kalah ku agama Allah. Jadi lamun secara psikologi, secara filsafat secara filosofi, kalau diadukan pemikiran agama-agama Islam itu pasti kalah. Filosofi ketuhanan buah agama Kristen, buah agama Yahudi, buah agama Buddha, itulah diadukan secara filosofi ketuhanan di Islam itu pasti kalah. Dengan apa? Dengan ilmu apapun tetap kalah. Itu liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Yang demikian itu walau karihal musyrikun hal yang sengaja gedeng benci soal musyrikun musyrik. Jadi semata-mata Allah menurunkan Rasulnya Muhammad itu membawa petunjuk. Kenapa dengan pakai bahasa petunjuk? Kalau menunjukkan nggak pakai kata-kata al-hadi. Kalau al-hadi yang menunjukkan itu kadang-kadang menunjukkan, kadang-kadang tidak. Makanya alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu petunjuk. Mau dipakai mau tidak dipakai itu petunjuk. Pasti menunjukkan. Jadi salah siapa? Kalau sudah ada petunjuk ya diikuti. Ada perempatan ke utara apa? Sinangagung, ke selatan Cibiru, ke timur Pakuwangi. Gak dipakai. Mau ke Rauni, mau ke Sinangagung gitu. Itu salah siapa? Bukan salah petunjuknya, tapi salah yang melihat betul. Jadi kurang datang itu sebagai petunjuk. Nah, kalau disebutkan al-hadi atau hadir yang menunjukkan, kalau yang menunjukkan itu kadang-kadang tidak menunjukkan seperti petunjuk yang diputar balik oleh orang nakal. Saya pernah ke Bojonegoro, petunjuk jalan diputar balik. Yang sebenarnya ke utara dari ke selatan, anak-anak iseng. Saya ikuti petunjuk. Ini berarti petunjuk yang sedang tidak menunjukkan, tapi malah menyesatkan. Oleh karena itu bahasa Al-Quran itu bulan dan muttaqin. Jadi sebagai petunjuk, silahkan Anda pakai petunjuk. Kalau Anda ingin selamat, ikuti Al-Quran, ikuti Rasulullah. Tapi kebanyakan kita bosan. Ini yang harus sekian, jadi pertemuan kedua belum tentu sekian. Ada alasan itu ini. Namanya kita masuk surga itu kalau di dunia benar. Makanya suatu saat Rasulullah berkata, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku akan masuk surga karena dijamin orang yang Islam, iman itu akan masuk surga semua kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang iman. Kalau nggak mau saya nggak maksa kata Rasulullah. Lalu terus sahabat bertanya, "Wa man yaba ya Rasulullah?" Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Ada yang mau kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhala jannah." Barang siapa taat kepadaku maka masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang tidak mau ikut aku berarti dia nggak mau. Nah, sekarang pertanyaan kita mau nggak?
masuk surga, ya harus rajin-rajinlah datang ke taman-taman surga seperti ini. Ngaji mah di mana baik? Yang penting dibahas tentang agama. Sempatkan ngaji. Dan ngaji itu tidak harus paham, Pak Kapolres. Gak paham, gak apa-apa. Yang penting kita hadir. Kalau ngaji harus paham, wah nanti orang ini sekali ngaji langsung pintar semua, jadi ulama semua. Jadi yang penting ngaji. Ngaji itu pasti di tempat ini tempat yang dipandang oleh Allah, yang dipandang oleh Rasulullah sebagai tempat turunnya rahmat. Makanya berat rasanya. Ciri-cirinya surga itu mau dilakukan itu berat. Itu ciri-cirinya. Kalau dilakukan enteng, semangat, resep, itu bisa jurusan neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan wa tasliman, lawan mata sholawat, wa tasliman masa salam ala sayyidina ing atase Gusti kita wa syafina lan wong kang nyafati kita wa wasilatina dan perantara kita ila rabbina maring pengiran kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu pangkatnya macam-macam. Ada pangkat sayyidina, ada pangkat syafi'ina, ada pangkat wasilatina. Sayyidina itu kepala kita. Kita punya kepala, punya panutan, punya tokoh yang bertanggung jawab atas keselamatan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita ikut dia, pasti selamat. Yang kedua syafi'ina, penolong kita pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat itu rumusnya, kalau di dunia itu biasa tolong-menolong, jatuh minta tolong orang lain gitu, tolong dipanggil, ya kita berat dipanggil, itu di dunia biasa. Tapi kalau di akhirat tidak ada rumus tolong-menolong tidak. Bahkan bapak dengan anak, ibu dengan anak, suami dengan istrinya itu sudah tidak boleh tolong. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari yafirrul mar'u, seseorang lari, yauma yafirru mar'u min akhihi, dari saudara, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, punya urusan masing-masing, saking seriusnya urusan sampai sudah tidak mengenal siapa ibunya, siapa itu di hari kiamat. Tapi ada orang yang oleh Allah dikasih pangkat yang luar biasa, bisa nolong orang. Jadi masih ada minta tolong di hari kiamat, tapi hanya kepada satu orang. Siapa itu? Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang akan ditolong Rasulullah? Ya pasti orang-orang yang merasa sebagai umatnya. Nanti di akhirat tidak semua orang bisa lihat Nabi. Tidak semua orang bisa lihat Nabi. Yang bisa lihat Nabi, kata Nabi pasti baca. Ya. Di suatu saat yang padam dan jarumnya jatuh, lantainya pakai pasir, tidak pakai tanah. Jadi mencari jarum di tengah malam yang gelap gulita di tempat yang pasir pasti apa yang bisa. Sambil punya wudhu bagus, nggak punya wudhu nggak apa-apa. Terus baca salawat ini apa? Untuk supaya kita kenal sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dikenal oleh Nabi, nanti di akhirat kita panggil, ayo Nabi, kamu kesini, umatku. Akhirnya dapat syafaat dari Kanjeng. Dan siapa orang-orang yang mendapat syafaat? Yaitu orang-orang yang bukan dosa seperti kita ini. Kalau orang yang tidak punya dosa nggak butuh syafaat. Jadi kalau bapak sudah nggak dosa, nggak usah minta syafaat. Nggak usah minta syafaat. Kalau bapak merasa banyak dosa, cepat minta syafaat. Minta pertolongan. Bahwa silatuna ya Rabbina, dan satu-satunya jalan menuju Allah. Kita tidak bisa nyampe ke Allah tanpa Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang orang itu salah ya. Ada orang berpendapat bahwa kita jangan minta tolong kepada manusia biasa. Rasulullah juga manusia biasa. Kita langsung minta tolong kepada Allah. Ayatnya dalilnya pakai ihdinas siratal
mustaqim. Iya karena butuh wa iya karena nasta'in. Kita minta kepada Allah dan aku minta tolong kepada Allah ya Allah. Oke. Silakan. Minta tolong kepada Allah baik-baik. Tapi kita tahu bahwa Rasulullah diturunkan oleh Allah dalam dunia sebagai wasilah, hubungan, sebagai perantara kita dengan Allah. Jadi kalau lewat Rasulullah itu cepat, hubungannya cepat. Kalau langsung belum tentu. Seperti kalau kita kirim surat ke polsek, kalau pakai perantara yang tidak sama kepala polsek langsung dibuka suratnya. Tapi kalau lewat daftar umum, ngantri umum mana? Jadi istilahnya kita pakai jalan tol. Toh kita minta tolong kepada Nabi bukan minta minta rezeki dari Nabi, minta pemberian dari Nabi, tidak. Kita minta tolong Nabi sampaikan permintaanmu kepada Allah.